Halo guys, jumpa lagi dengan Kak Halimah. Ngomong-ngomong tentang resepsi pernikahan, sebaiknya enaknya gimana? Hukum kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi. Namun banyak orang yang egois. Ketika menggelar acara pernikahan, jalan ditutup. Padahal jalan itu adalah kepentingan umum, sementara pernikahannya adalah kepentingan pribadi. Lalu bagaimanakah solusinya? Solusi yang maslahah baik secara agama maupun secara negara adalah kalau memang halamannya luas, silakan mengadakan resepsi di rumah. Kalau halamannya sempit sehingga harus menutup jalan, maka solusinya adalah menyewa gedung. Kalau tidak mampu gimana? Nikah di KUA gratis. Karena banyak orang egois, mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Seharusnya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sekali seumur hidup, memang benar sekali seumur hidup. Kalau nikahnya insya Allah hanya sekali, tidak jaminan juga kan nikahnya berkali-kali, meskipun wedding dream setiap orang itu hanya sekali. Alangkah baiknya kalau mau nikahnya berkah, itu tidak dolim, alias tidak mengorbankan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Cobalah sadar diri. Kalau memang halamannya luas, silakan mengadakan pesta di rumah. Kalau memang tidak punya halaman, silakan menyewa gedung. Kalau tidak mampu membayar, silakan diawak gratis. Jangan mementingkan kepentingan pribadi, mengorbankan orang lain. Dengan dalih, kan biasa gantian kayak gini. Loh, jalan itu bukan jalan mbahmu, jalan itu jalan bersama. Ada masyarakat desa lain yang perlu lewat juga. Mungkin orang yang baru berpergian jarak jauh, apalagi kadang tidak dikasih jalan alternatif. Ini sangat dolim dan merepotkan. Kalau kamu pengen nikahmu berkah, jangan dolim. Dahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan acara itu tidak memberatkan orang, alias yang datang menyumbang silahkan, tidak datang silahkan, dan tidak ada paksaan. Hakikatnya justru walimah itu wajib datang kalau zaman dulu. Karena apa? Karena pada zaman dulu diundang itu untuk si tuan rumah untuk bersedekah. Kalau sekarang kan tidak, mayoritas ngundang untuk bisnis, bawa sumbangan, kalau enggak malu enggak datang, kayak gitu. Pernikahan itu bukan bisnis. Kalau mau nikahnya berkah, jangan jadikan nikahmu, resepsi nikahmu sebagai ladang bisnis, tapi sebagai ladang sedekah. Itu barokah. Kalau gantian gimana? Ya silakan, nggak apa-apa. Atau kan saling kerjasama. Aku pernah diundang dia, maka aku mengundang dia. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mengharuskan seseorang hadir untuk buah istilahnya atau sumbangan, itu juga nggak berkah. Bangunlah pernikahanmu dengan cara yang bagus, dengan cara yang ma'ruf, dengan tidak dolim. Lokasinya yang tidak mengganggu jalan atau menutup jalan sehingga mengganggu kepentingan umum. Kemudian tidak bisnis, menjadikan resepsi pernikahan sebagai bisnis. Kalau berani mengadakan acara, ya harus berani keluar uang untuk sedekah, bukan ngemis buahan. Terus yang ketiga, sebenarnya kehidupan setelah nikah itu lebih penting daripada saat pernikahan. Kenapa? Setelah pernikahan itu lebih kompleks, ada kebutuhan anak, kebutuhan melahirkan, dan sebagainya. Ada kebutuhan pangan yang nggak bisa dipungkiri. Makanya daripada foya-foya, itu lebih baik sederhana saja. Kecuali memang orang tua mampu, ya silahkan. Kalau tidak mampu direwangi ngutang-ngutang, itu ya kebangetan. Boleh mewah asal mampu dan tidak hutang dan tidak mengganggu kepentingan umum. Catatannya seperti itu. Kalau sudah nikah, kepentingan perut itu nomor 1. Kalau lagi lapar, beras itu kebutuhan pokok, gak bisa ditunggu. Listrik kalau udah habis nyala, ini gak peduli kamu punya uang apa enggak. Jadi kehidupan setelah nikah itu lebih kompleks. Kebutuhan air, kebutuhan listrik, kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan itu gak mengerti kondisi kamu, entah kamu ada uang atau enggak.
Maka ketika kamu nikah, putuskan bagaimana kehidupan setelah nikah. Jangan cuma asal-asal cinta, karena cinta doang gak bisa dimakan. Berpikirlah dewasa. Jadilah yang mandiri. Kamu gak akan tahu pasanganmu seperti apa. Ketika kamu mampu mandiri, berdikari sendiri, kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Meskipun untuk yang kebutuhan bersama tetap harus musyawarah. Pikirkan jangka panjang, kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan ekonomi. Karena menikah bukan sekedar seperti di dongeng yang cuman honeymoon, jalan-jalan, bahagia dan sebagainya. No, not like that. Jadi ada lika-likunya juga.